Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, salam. Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah pemakaman almarhum Diaken Soleman Uengu Dahamuang saat ini, Kamis 18 Desember 2025. Memulai ibadah pemakaman ini, saya ajak sidang penghiburan kekasih Tuhan kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 344 bait yang pertama, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu mana saja kau pergi, dan kata-kata selanjutnya. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita masuk dalam saat teduh, kita naikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Ibadah pemakaman kekasih Tuhan almarhum Diaken Soleman Uengu Dahamuang saat ini, kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera, penghiburan, penguatan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20, demikian bunyi sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 445 ayat 1. Harap akan Tuhan hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu, dan kata-kata selanjutnya. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Sidang penghiburan penguatan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kepada kita bagian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dan akan dibacakan, kekasih-kekasih Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon campur tangan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kuasa, Allah kasih, Allah yang berdaulat atas hidup dan mati manusia, Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia berada dalam pergumulan, Allah yang selalu hadir dalam kasih setia untuk menghibur, menguatkan yang berduka. Saat ini, di hari pemakaman ini, kami bersama-sama lewat ibadah pemakaman ini akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga firman-Mu kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami, pegangan di dalam menjalani hidup ini.
hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari ya Tuhan, layakkan hamba-Mu. Dan kiranya dalam campur tangan Roh Kudus, kami semua yang mendengar firman Tuhan, kami mendengar bahwa Tuhan yang berkata-kata kepada kami mengerti dan kami semua diberkati oleh sabda Tuhan. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 8. Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi sabda Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ialah tempat perlindungan kita. Demikian bagian sabda Tuhan. Kiranya meskipun dalam duka ini, kita tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena kita selalu rindu firman Tuhan dalam hidup kita. Dan bersedia memelihara lewat melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk duka ini di sini, perenungan firman Tuhan, khotbah penghiburan penguatan, saat ini adalah bagian khotbah yang ke-7. Yang pertama, keluarga dikuatkan. Allah adalah penguasa alam semesta. Dan dunia ini berjalan. Perjalanan sejarahnya tidak terlepas dari penyelenggaraan Allah, bahkan dari kendali Allah. Dan khotbah yang kedua, Allah mengerti keadaan kita saat kita terpukul, saat kita berduka. Bisa kita mengungkapkan rasa kecewa, perasaan putus asa. Kita menyampaikan itu kepada Allah. Tapi Allah mengerti. Ia mengerti kita. Khotbah yang ketiga. Hanya yang hidup dalam Kristus yang mengatakan bahwa mati bagiku adalah untung. Dan hanya orang percaya yang melihat bagaimana kehidupan sesama orang percayanya yang berani mengatakan kematian baginya adalah sebuah keuntungan. Khotbah yang keempat, Allah menyatakan kasih-Nya mendahului kuasanya. Peristiwa perempuan janda yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Dan khotbah yang kelima, Ayub mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku pun pergi dengan telanjang. Artinya sejak ia ada di dalam dunia, ia tidak punya apa-apa. Kalau ia memiliki apa-apa dan siapa-siapa, itu semua anugerah Tuhan.
Kalau Tuhan mengambilnya, itu milik Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki, itu semua Tuhan titipkan kepada kita. Kita tidak punya hak untuk menahan. Dan khotbah tadi malam, Kairos dan Kronos, waktu Tuhan dan waktu manusia. Waktu Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi, tapi waktu manusia terbatas. Ingatlah pesan firman Tuhan. Dan saat ini kekasih-kekasih Tuhan, kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Ungkapan iman yang disampaikan oleh Daud. Bukan ungkapan iman karena mendengar cerita iman orang lain, baru dia menuliskan dalam satu syair yang dibuatkan lagu. Atau bukan dia mengingat peristiwa-peristiwa yang dialami orang lain, lalu kemudian dia menuliskan dalam syair di sini. Tapi ini pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ia menyatakan, hanya pada atau dekat Allah saja kiranya aku tenang. Kata hanya di sini, kekasih-kekasih Tuhan, berarti tidak ada yang lain. Karena dia dalam perjalanan kehidupannya sampai di masa tua, ia merenungkan banyak hal. Dan saat dia mengalami ketidaknyamanan, ada orang-orang yang datang untuk menghibur dia. Ia merasa tenang, tetapi itu bukan ketenangan yang sesungguhnya, yang bisa mampu bertahan lama dan sejati. Hanya pada Tuhan ketenangan itu ia rasa. Ia memiliki pengalaman di saat ia lemah. Hanya Tuhan gunung batu atau kekuatan. Di saat ia merasa bahwa sebagai raja, sebagai pemimpin yang harus menjaga kota, wilayah, meskipun di situ ada benteng yang mengelilingi kota, tetapi bukan jaminan. Hanya Tuhanlah kota bentengku. Hanya Tuhanlah juga dia katakan adalah kemuliaanku. Dan hanya Tuhanlah keselamatanku. Kekasih-kekasih Tuhan, ungkapan yang dinyatakan di sini sebagai pengakuan iman dari Daud. Ini bukan hubungan atau relasi yang biasa, tetapi satu perenungan dalam relasi hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Saya dan saudara jangan kira kita mengenal Tuhan sebatas itu, tapi tidak membangun kedekatan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Jangan mengharapkan mengalami satu ketenangan, satu kekuatan, satu rasa aman yang namanya kemuliaan dan pengharapan akan keselamatan itu yang sesungguhnya, yang mampu bertahan. Tidak mungkin. Dekat dengan Allah, yakin sesungguhnya bahwa di dalam dia, bersama dia, seperti Daud, kita mengalami hal-hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan, hal penting di sini dikatakan, kata kuncinya yang lain, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di sini mau menyatakan bahwa Allah tidak menjanjikan keadaanmu yang tenang di luar diri. Allah tidak menjanjikan tidak akan ada lagi badai dalam hidup ini, persoalan, penderitaan, bahkan duka cita. Selama masih hidup di dunia, semua kita
akan terus melaluinya. Tetapi kata aku di sini mau menyatakan yang paling penting adalah setiap pribadi yang mau untuk ditenangkan, yang mau untuk diamankan, yang mau untuk dikuatkan, yang mau untuk dimuliakan oleh Allah, yang mau diselamatkan oleh Allah adalah kita manusia. Karena kitalah di antara seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini yang dicipta serupa segambar dengan. Jadi buka diri supaya hati kita menjadi tenang karena dekat dengan Allah, menjadi kuat karena dekat dengan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita ingat cerita saat murid-murid bersama dengan Yesus. Badai besar saat mereka ada di perahu di Danau Galilea. Murid-murid adalah nelayan. Yesus adalah anak tukang kayu dan adalah tukang kayu yang melanjutkan profesi ayahnya. Yesus yang tukang kayu, badai besar, tapi ia tenang saja tertidur. Tetapi murid-murid yang pengalaman dengan Danau Galilea, mereka panik dengan badai yang begitu besar. Dan saat Yesus kemudian singkat cerita menenangkan badai itu takluk kepada, menunjukkan bahwa Allah berkuasa untuk menaklukkan apa yang ia ciptakan. Tetapi di situ yang paling utama sebenarnya Allah mau menyatakan kasih dan kuasanya supaya murid-muridnya semakin percaya siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka percayai. Karena selanjutnya kita tahu ceritanya bahwa murid-murid masih akan menghadapi peristiwa-peristiwa mengerikan bahkan dalam hidup mereka. Dalam perjalanan pelayanan mereka memberitakan Injil, berita keselamatan. Mereka mendengar ada saudara mereka yang dirajam dengan batu sampai mati. Ada saudara mereka yang dipenggal kepalanya. Ada saudara mereka yang disalib terbalik. Tapi apakah berita Injil itu berhenti? Apakah kemudian mereka menjadi mundur? Tidak. Mereka tetap memiliki. Ada ketenangan. Ada kekuatan. Ada rasa aman. Ada kemuliaan. Dan kepastian pengharapan. Itu yang luar biasa dalam diri mereka. Kekasih Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita harus membuka diri untuk terus membangun relasi dengannya. Dan relasi yang Tuhan bangun dengan kita terkadang harus melalui saat-saat yang berat, bahkan kita rasa paling berat dalam hidup ini. Ada satu cerita. Seorang pengacara sekaligus pengusaha Kristen di Chicago, Amerika Serikat bernama Horatio Spafford. Kurang lebih hidup tahun 1800-an. Istrinya bernama Anna dan ia memiliki 4 anak perempuan. Ini kisah nyata, Bapak. Di tengah perjalanan usahanya dan di tengah perjalanan mendukung pelayanan, satu kali
ia, keluarga, dan penginjil-penginjil waktu itu bersepakat untuk melakukan perjalanan di Eropa. Dan saat kapal itu akan berangkat, tiba-tiba ia harus menghadapi satu pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Karena itu maka istri dan keempat anaknya yang duluan pergi. Kekasih-kekasih Tuhan, saat kapal itu bertolak dan sampai di Samudra Atlantik, bertabrakan dengan satu kapal lain yang membuat di sana bencana terjadi, tragedi terjadi, dan istrinya ini mengirim telegram singkat, "Save it alone," sendirian selamat. Artinya 4 orang anaknya ini meninggal di situ, di lautan itu. Spafford ini terpukul tentunya sebagai manusia. Dan kemudian dia mau bertemu dengan istrinya. Dia naik satu kapal lain. Saat sampai di tempat kejadian, kapal itu bertabrakan dan di sana 4 orang anaknya meninggal. Kapten di kapal itu berkata, "Pak Spafford, disinilah tempatnya." Saat kalimat itu terdengar, disinilah tempatnya 4 orang putrimu meninggal. Kalau saya dan Bapak Mama, apa yang akan kita sikapi dengan kalimat itu? Tapi di sini kekasih-kekasih Tuhan luar biasa. Spafford ini mengeluarkan secari kertas dan dia menuliskan di situ. Dia menuliskan di situ, "Saat damai seperti sungai mengalir dalam hidupku, saat duka seperti ombak laut menerjang, apapun keadaanku, Engkau mengajarku berkata, jiwaku tetap tenang bersama." Itu menjadi satu lagu karena digubah kemudian oleh seorang bernama Philip dan menjadi lagu yang cukup terkenal di dunia. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau saya nyanyikan di seperti ini. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita tenang. Selalulah hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, meresponi firman Tuhan ini, diberi kesempatan kepada vokal grup, guru-guru dan anak-anak SDM Hukum Ada untuk memuliakan Tuhan. Kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syukur sapa. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan,
Di tengah duka ini tapi kami menaikkan syukur karena Tuhan terus melawat kami dengan firman Tuhan yang kami percaya menjadi penghibur penguat bagi kami. Dan khususnya firman Tuhan yang kami dengar hari ini dalam ibadah pemakaman ini, biarlah menjadi pegangan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ke depan. Karena kami percaya bahwa meskipun badai hidup ini tidak mungkin akan hilang sepanjang hidup kami jalani, bahkan sepanjang dunia ini masih ada, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, sehingga kami menyadari akan kebutuhan kami akan Tuhan, dan terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, tentu hari ini semua hal yang Tuhan nyatakan yang dapat dirasakan sebagai pengalaman iman oleh keluarga dari hari pertama sampai pada hari ini, kiranya menjadi pengalaman iman bagi mereka yang mereka simpan dalam hati, dan untuk mereka merenungkan terus betapa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami tetap mendoakan untuk mama janda kekasih, untuk anak-anak, anak mantu, cucu, saudara-saudara, dan semua keluarga. Tuhan tetap tuntun serta bimbing dalam kasih Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini keluarga menyatakan iman mereka, rasa syukur dan harap mereka lewat persembahan. Mari terima persembahan mereka dan berkati. Bahkan kami juga yang menyatakan ungkapan hati kami, ungkapan syukur dan pengharapan kami lewat persembahan. Mari Tuhan memberkati. Kami menyerahkan akan ibadah selanjutnya, bahkan acara patanung sebentar, ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah menurut rencana-Mu bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.